whiskey? Because this series... Ladies and gentlemen, 47 in the book, Sick Track. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Imun dari Movilogi. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film berjudul Lady Driver yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang gadis muda berusia 16 tahun yang sangat terobsesi untuk menjadi pembalap trek tanah. Diketahui bahwa nama dari gadis muda tersebut adalah Ellie Lansing. Keinginan Ellie untuk menjadi seorang pembalap justru tidak disetujui oleh ibunya, sehingga dia pun memutuskan pergi dari rumahnya untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Namun dalam upaya mewujudkan mimpinya, Ellie justru mengungkap sebuah rahasia keluarga yang selama ini telah ditutupi oleh ibunya sendiri. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis muda berusia 16 tahun bernama Ellie Lansing yang masih bersekolah di sekolah swasta terbaik di Monterey. Saat ini, Ellie tinggal bersama dengan ibu kandung dan ayah tirinya serta seorang anak kecil yang merupakan saudara tirinya. Diketahui bahwa ayah kandung Ellie sudah meninggal dunia akibat kecelakaan mobil yang dialaminya. Whoa. Sit and have some breakfast. Mom! Vance? Don't talk to your sister like that. Well, that's right. You don't have a car. Hey, weirdo. You want to race? Get a skateboard? Selama di sekolah, Ellie terkenal sebagai siswa yang bandel, sehingga tidak jarang membuat orang tuanya dipanggil ke sekolah. Pada saat ujian akhir tentang permesinan dilaksanakan, Ellie harus menyelesaikan ujian praktek mengemudi agar dia bisa mendapatkan SIM. Ellie kemudian meminjam mobil bengkel milik sekolahnya dan mulai melaksanakan ujiannya. Why don't you go ahead and try and... Walaupun sempat terkendala, Ellie akhirnya mampu menjalankan praktek tersebut dan langsung dinyatakan lulus. Di malam harinya, Ellie tidak sengaja mendengar pembicaraan kedua orang tuanya yang membuat dirinya terdiam tidak percaya. Ternyata sang ibu berencana untuk memindahkan Ellie ke sekolah asrama. Merasa tidak setuju, Ellie akhirnya memberontak sehingga dia pun memutuskan untuk kabur dari rumah dan pergi ke rumah mendiang ayahnya. Ellie kemudian pergi ke bengkel mobil sekolah dan kembali meminjam mobil yang pernah dia gunakan sebelumnya. Dan dengan segera, Ellie pun langsung pergi dari kota tersebut. Saat dalam perjalanan, mobil yang dibawa Ellie tiba-tiba mogok, sehingga dia pun turun dari mobil dan mencoba untuk memperbaikinya. Tak lama kemudian, polisi lalu lintas yang sedang berpatroli datang menghampirinya. Polisi itu menanyakan apa yang sedang terjadi, dan kemudian meminta Ellie menunjukkan SIM beserta dengan surat-surat lainnya. Polisi yang mengetahui bahwa mobil Ellie mogok dengan segera memanggil mobil derek untuk mengangkut mobil tersebut. Setibanya di bengkel, Ellie dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa bengkel mobil tersebut adalah milik pamannya sendiri, yaitu Tim Lansing. Mengetahui hal itu, sang paman kemudian menelpon Jessie, ibunya Ellie, untuk memberitahukan tentang keberadaan anaknya. Dan karena kejadian itu, rencana melarikan diri Ellie pun akhirnya gagal, dan dengan terpaksa, Ellie harus menginap di sana dikarenakan malam yang semakin larut. Di keesokan harinya, Ellie bertemu dengan salah seorang karyawan bengkel bernama Merle yang baru saja tiba di sana. Singkat cerita, Ellie dan sang paman pun kemudian memperbaiki mobil yang dibawa oleh Ellie. Ellie yang memang tertarik dengan permesinan, lalu meminta izin kepada pamannya untuk bekerja di bengkelnya. Pada awalnya, sang paman menolak, namun karena Ellie terus-menerus memaksa, akhirnya dia pun mengizinkannya dengan syarat bahwa Ellie harus meminta izin terlebih dahulu kepada ibunya. Mendengar hal itu, Ellie dengan ditemani oleh pamannya kemudian pergi kembali ke kota untuk meminta izin sekaligus mengembalikan mobil praktek milik sekolahnya. Sesampainya di rumah, sang ibu yang melihat kebahagiaan terpancar di mata anaknya, akhirnya menyetujui keinginan Ellie. I'd be lying if I said I felt good about it. Thank you for letting this happen, Jess. This is it. Okay. Setibanya di bengkel, Ellie meminta kepada sang paman untuk membawanya jalan-jalan keliling kota karena dia merasa penasaran dengan hal-hal yang biasa dilakukan oleh paman dan mendiang ayahnya di akhir pekan.
Mendengar hal itu, sang paman pun kemudian membawa Ellie ke Petaluma Speedway, yaitu sebuah area balap trek tanah yang setiap akhir pekan selalu diadakan pertandingan balapan. Sambil menonton pertandingan, sang paman menceritakan tentang pengalaman masa mudanya bersama dengan mendiang ayahnya Ellie, yang dimana mereka berdua sering menghabiskan waktu di arena balapan hanya untuk sekedar menonton atau mempelajari teknik-teknik balapan yang baik. Dan tak lama kemudian, balapan pun selesai. Dan ketika hendak pulang, Ellie sempat mengobrol terlebih dahulu dengan salah satu peserta balapan bernama Buck McCarty. Sang paman yang melihat hal itu langsung melarang Ellie untuk mengobrol dengan pemuda tersebut karena dia tidak ingin Ellie mendapatkan pengaruh buruk dari dunia balapan. Di keesokan harinya, Ellie yang sudah mulai bekerja di bengkel pamannya kemudian memutuskan untuk memperbaiki mobil balap milik pamannya karena merasa tertarik dengan mobil tersebut. Sang paman yang melihat hal itu malah menyuruh Ellie untuk mencarikan kunci dari mobil tersebut. Padahal mobil balap jenis itu tidak memerlukan kunci untuk menyalakannya, melainkan hanya perlu dipasangkan aki saja. Setelah itu, mereka berdua kemudian pergi keluar untuk makan siang. Namun, Ellie malah menyuruh pamannya untuk masuk ke arena lintasan balap tanah. Tanpa pikir panjang, sang paman pun langsung memacu mobilnya dan masuk ke arena untuk mengintari lintasan tanah tersebut. Setelah selesai satu putaran, sang paman lalu memperbolehkan Ellie untuk mencoba arena tersebut, dan tanpa diduga Ellie mampu membuat pamannya terpukau dengan kemampuan yang dimilikinya. Tak lama kemudian, Buck pun datang dengan mengendarai sebuah mobil SUV dan ikut memacu mobilnya di sana, sehingga terjadilah balapan di antara keduanya. Dan betapa terkejutnya Buck ketika mengetahui bahwa orang yang telah mengendarai mobil tersebut adalah Ellie. Drop it in first, go easy on the clutch. Just there you go, feel it. Up to second before the corner. Okay. Brakes. We're good. Power, up to third. Yeah. We need yes, now. Hey, aren't you the king of the oval? Dalam perjalanan pulang, sang paman kemudian memuji Ellie karena dia telah berhasil menang dari balapan yang tidak sengaja dilakukan itu. Sang paman bahkan berkata bahwa Ellie sangat mirip dengan ayahnya dalam urusan berkendara. Setelah itu, mereka berdua pun pergi ke sebuah restoran untuk makan siang. Sesampainya di sana, sang paman kemudian menceritakan masa lalu keluarganya kepada Ellie. Dia menceritakan sebuah fakta yang selama ini tidak diketahui oleh Ellie, di mana ayahnya Ellie sebenarnya meninggal ketika sedang melakukan balapan di sirkuit tersebut. Mendengar hal itu, Ellie pun terkejut karena sang ibu hanya menceritakan bahwa ayahnya meninggal karena kecelakaan mobil biasa. Dan semenjak saat itu, sang paman akhirnya memutuskan untuk mundur dari dunia balapan, sehingga dia pun menolak permintaan Ellie yang memintanya untuk mengajarinya balapan, karena sang paman tidak ingin kejadian yang sama menimpa dirinya dan juga Ellie. Namun, Ellie yang keras kepala tetap bersikukuh untuk mencoba mengendarai mobil balap yang ada di bengkel pamannya, sehingga dengan terpaksa, sang paman pun akhirnya mengizinkan Ellie untuk mencoba mengendarai mobil balap yang sudah lama tidak digunakannya. Now the mud's pretty tacky out there. You're Lansing. You look good out there. Really good. Setelah mencoba mobil balap tersebut, Ellie kemudian meminta izin kepada pamannya agar dirinya diikutsertakan dalam balapan selanjutnya di akhir pekan. Sang paman tentu saja menolak, namun karena Ellie yang keras kepala, akhirnya dia pun mengizinkannya dengan syarat bahwa Ellie harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari ibunya. Ellie yang merasa senang langsung menelpon ibunya, namun tidak kunjung mendapatkan jawaban. Karena Ellie yang sangat menginginkan balapan tersebut, akhirnya dengan terpaksa dia pun berbohong kepada pamannya. Dia berkata bahwa dia telah mendapatkan izin dari ibunya. Setelah itu, sang paman lalu membawa mobil balap tersebut ke lintasan trek untuk diuji cobakan secara langsung.
Seiring berjalannya waktu, akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Di sana Buck terlihat mengunjungi Ellie dan pamannya yang sedang asik mempersiapkan peralatan komunikasi mereka. Tak berselang lama, balapan perdana pun dimulai. Ellie kemudian memacu mobil tersebut dengan dipandu oleh pamannya dari atas tribun penonton. Namun sayangnya, mobil Ellie tiba-tiba bermasalah sehingga harus diderek keluar dari lintasan. Ellie Lansing in car 18. What are you doing out there? I'm not gonna lie. That It's about to fly. okay. Barzell, you're out there learning. 76 with a nice slide on. Line. Can't call dibs, kids. Stay focused. Ellie terlihat sangat kesal karena dia mengalami kegagalan di balapan perdananya. Ellie dan sang paman akhirnya memutuskan untuk mempersiapkannya dengan matang di balapan berikutnya. Bersama dengan para pegawainya, sang paman pun melakukan perbaikan pada mobilnya Ellie agar Ellie dapat melakukan balapan secara maksimal. Balapan demi balapan pun dilalui oleh Ellie, namun tetap saja kemenangan belum berpihak kepadanya. Sehingga hal itu membuat Ellie kesal dan protes kepada pamannya mengapa dirinya belum bisa menjadi nomor 1 di anggotanya tim. Mendengar hal itu, sang paman berkata kepada Ellie untuk tidak mengeluh karena untuk menjadi pemenang tidak bisa dicapai dengan spontan. Ellie harus mengalami berbagai lika-liku untuk menjadi pemenang. Terlebih lagi, Ellie baru saja 1 bulan bergabung di sirkuit. That a girl, Ellie. Ellie Lansing, a piece of makeup in a night of racing. You're looking really smooth out there, El. As we enter lap 20, this is turning out to Sampai di suatu pertandingan, Ellie pun akhirnya berhasil mendapatkan podium pertamanya di posisi nomor 2. Di keesokan harinya, mereka semua dikejutkan dengan kedatangan ibunya Ellie ke bengkel. Di sana dia langsung memarahi pamannya tim karena telah mengizinkan Ellie untuk ikut balapan. Namun seketika, pamannya Ellie tiba-tiba ambruk tak berdaya akibat penyakit yang dideritanya. Pamannya Ellie kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Dan setelah diperiksa, ternyata fungsi hati pamannya Ellie menurun sebesar 30% akibat kecanduan alkohol yang berlebihan. Sehingga hal itu membuatnya harus diopname. Melihat hal itu, Ellie pun meminta maaf kepada pamannya karena telah membohonginya perihal mendapatkan izin dari sang ibu. Ketika di bengkel, Jesse dan Ellie pun berdebat hebat karena Ellie tetap bersikukuh ingin menjadi seorang pembalap di lintasan tanah. Sampai akhirnya, Jesse melihat kembali trofi dan foto-foto dirinya saat masih bersama dengan mendiang suaminya dulu. Saat kembali ke rumah sakit, ternyata kondisi pamannya Ellie sudah mulai membaik. Di sana, pamannya Ellie memperlihatkan sebuah video kemenangan Ellie di podium pertamanya kepada Jesse. Sementara itu, Ellie dan Mel terlihat sedang berada di bengkel untuk memperbaiki beberapa unit mobil. Tak lama kemudian, Jesse pun datang dan berkata bahwa dirinya akan menjadi penanggung jawab baru di tim balapnya Ellie. Mendengar hal itu, Ellie pun merasa senang dan langsung memeluk ibunya. Di keesokan harinya, Jesse dan suaminya yang bernama Vance datang untuk menjadi sponsor di tim balapnya Ellie. Selain itu, Vance juga memberikan 1 unit mobil balap keluaran terbaru untuk digunakan Ellie pada balapan berikutnya. Vance bahkan melakukan deposit sejumlah uang agar Ellie bisa mengikuti kejuaraan balap mobil di sirkuit yang lebih bergengsi dibanding Petaluma. Ellie yang merasa sangat senang, kemudian memutuskan untuk menguji coba langsung mobil barunya itu dengan sang ibu yang mengawasinya dari pinggir trek. Balapan demi balapan telah Ellie lewati tanpa kehadiran paman tim di sana, dan beberapa kali juga Ellie pun berhasil naik podium. Ketika mereka sedang berada di bengkel, sang ibu kemudian memperlihatkan foto-foto kenangan saat ayahnya Ellie masih hidup. Jesse yang merasa bersalah akhirnya meminta maaf kepada Ellie karena selama ini dirinya telah menyembunyikan surat yang dikirimkan oleh paman tim di setiap ulang tahun Ellie. Beberapa hari kemudian, balapan di sirkuit bergengsi pun akhirnya digelar.
Di sana, Ellie dihampiri oleh Buck yang memintanya untuk tidak menabrak mobilnya saat sedang balapan. Terlebih lagi, nanti akan ada 100 putaran dengan total hadiah ratusan ribu dolar. Yeah, I got you. Copy me? Loud and clear. Lady driver wants to run with the big boys now, huh? Maybe after the race you can come by the winner's circle and we can, I've seen what you can do out there. You're not scared, are you, Buck? Sorry, I have other plans. You call me when you're done with Earl. It's Merle. Ladies and gentlemen, we've reached the main event tonight. In the one car is the talk of the track this week. All right, Vance, coming out of turn 4. Can you hear me? Loud and clear. Good luck out there. To that front row, your top qualifiers, Bob Paxton, up-and-comer Buck McCready, out of Petaluma, California. We've got 100 laps for 100,000. You got this, kid. And to you, the greatest fans at Auto Racing. Green flag, back to racing, ladies and gentlemen. Getting slick. Bob McCready takes over the lead. Is Ellie Lansing, a young lady who's only 16. Buck McCready's not the only driver from Petaluma. Just drive the car. Bob Paxton. And the racing is back. Are you comfortable with horseplay, young lady? And in 32 makes another pass on car 20. And it's racing